Welcome to Illuminati Killers Indonesia. Yang perlu diwaspadai pula adalah bahwa di balik kekonyolan dan tingkah lucu karakter-karakter kartun produksi Walt Disney tersimpan suatu agenda jahat untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dengan memasukkan unsur-unsur sihir atau okultisme, kekerasan, seksualitas dan sejenisnya yang semestinya bukanlah merupakan konsumsi hiburan bagi anak-anak. Bila dilihat dari logo Walt Disney sendiri, terselubung pesan 666 yang merupakan angka perlambang okultisme, penyembahan setan. Di mana angka 666 tersebut bila diperhatikan juga seringkali digunakan dalam setiap barcode yang ada. Kemunculan angka 66 di dalam adegan film horor tentu membuat para penonton penasaran, sekaligus meyakini hubungannya dengan iblis. Ada banyak teori yang mengarahkan angka 666 terhadap keburukan, malapetaka, ataupun kehancuran manusia. Penasaran teori apa saja yang menyelimuti angka 666? Berikut paparannya. Angka 666 dihubung-hubungkan dengan numerologi Romawi DCLXVE. Angka 666 tersebutlah dapat merepresentasikan seluruh angka yang terdapat dalam angka Romawi D500, C100, L50, X10, V5, I1. Sementara di Yunani, 666 jika disimbolkan akan dituliskan seks terbalik, Chi Sigma, di mana seks dianggap sebagai dosa berat oleh bangsa Yunani. Hubungan yang lainnya adalah nama Kaisar Nero yang dalam bahasa Ibrani Yahudi ditulis dengan angka 666. Angka 666 juga selalu dihubungkan dengan iblis. Sebuah teori mengatakan angka 666 dalam bahasa Latin bisa diartikan sebagai DICLVX, Digit Lux, yang tak lain disimbolkan sebagai Lucifer. Dalam agama Kristen, kehadiran Lucifer dijelaskan di Alkitab dalam Yesaya 12:14. Meski di Alkitab disebutkan bahwa Lucifer adalah pembawa cahaya, bintang fajar yang dijatuhkan ke bumi. Lucifer adalah malaikat yang diusir oleh Tuhan dari surga karena cemburu terhadap kehadiran manusia. Kehadiran Lucifer ke dunia diyakini untuk memecah belah dan menjerumuskan manusia ke lembah hitam. Dari pandangan modern, 666 dianggap sebagai tanda iblis karena hadir di mana-mana, terutama dalam sistem kapitalis. Angka 666 ternyata juga banyak hidup dalam beberapa kepercayaan. Beberapa di antaranya adalah
Dalam sebuah tulisan keyakinan Bahai, Abdul Baha mengatakan bahwa angka 666 adalah sebuah tahun ketika penguasa Umayyah bernama Muawiyah I yang memiliki pandangan berlawanan dengan para imam. Muawiyah I ketika menjadi khalifah pada tahun 661 setelah Masehi, dikabarkan membayarkan pajak setiap orang-orang non-muslim yang dikeluarkan dari pemerintahan dan kemiliteran, sehingga angka 666 menjadi tanda sosial yang mengingatkan pada masanya. Angka 666 juga dijadikan simpulan oleh para cendekiawan Katolik untuk mengatakan bahwa Kaisar Nero di masa mendatang bukanlah seorang antikristus. Hal ini didapatkan ketika nama Nero diejak dalam bahasa Ibrani dan menghasilkan kode atau sandi 666. Ejaan Ibrani dianggap lebih memuaskan daripada memecahkan sandi nama melalui ejaan Yunani. Sedangkan dalam keyakinan Yudaisme Kabalah, angka 666 mewakili masa penciptaan dan penyempurnaan dunia. Dunia dibuat selama 6 hari dengan 6 arah mata angin, utara, selatan, timur, barat, atas, dan bawah. Sementara menurut penganut keyakinan Advent hari ke-7, angka keburukan bukan 666 merujuk pada masa depan, semesta yang mengharuskan beribadah di hari ke-7 minggu. Dan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan di hari Minggu akan diberikan tanda berupa angka keburukan. 666 ternyata juga digunakan untuk meramal atau memecahkan kode. Di zaman Yunani dan Yahudi kuno dalam bahasa Yunani disebut dengan isopsefi, sementara dalam bahasa Yahudi disebut dengan gematria. Keduanya adalah sebuah kegiatan untuk memecahkan dan meramalkan kode berdasarkan huruf yang dikonversi ke dalam angka. Jumlah yang dihasilkan akan merujuk kepada sebuah kata ataupun nama yang menggambarkan identitas, dan angka keburukan biasanya jatuh ke dalam 3 kategori. Gematria pun digunakan untuk menghitung angka dari nama para pemimpin dunia dengan tujuan untuk dicocokkan dengan angka keburukan 666. Gematria pun dapat meramalkan usia seseorang, tahun-tahun peristiwa, atau sejenisnya. Dari tinjauan bangun ruang, icon, simbol, angka 66 akan dihubungkan dengan heksagram. Heksagram adalah bintang bersudut 6 dan hasil penggabungan dua segitiga sama sisi. Bagi kaum Yahudi, heksagram dikenal sebagai Magen David atau dikenal sebagai bintang Yahudi atau bintang Daud. Magen David menjadi simbol Yudaisme dan identitas Yahudi yang diakui secara umum. Simbol heksagram digunakan dalam bendera Israel. Ada pendapat bahwa ikon tersebut adalah simbol Zionis. Israel yang sekarang dikabarkan bukanlah umat Nabi Musa, melainkan pasukan penyembah setan yang senantiasa menghancurkan kehidupan masyarakat dunia dengan berbagai cara, termasuk di luar peri kemanusiaan.
666. What does it mean? For many people, just saying the number conjures up ominous images of secret occult ceremonies and the evil powers of apocalyptic prophecies. Others have refused phone numbers, license plates, and even credit cards that might contain the number 666 because of their fearful superstitions. One of the longest words in the English language describes this phobia. It's known as hexacosio-hexe-conte-hexaphobia. I'm sure I said that wrong. For many years, Highway 666 running from Gallup, New Mexico to Monticello, Utah was named the Devil's Highway because of the scripture that identifies the number with the beast of Revelation. This satanic connotation, combined with an unusually high fatality rate, convinced some people that the highway was cursed. The problem was compounded because Satanists, or somebody, was chronically stealing the highway signs as souvenirs. So in 2003, the U.S. Highway Department decided to rename Highway 666 as U.S. Route 491. The Bible says, "Here is wisdom. Let him that has understanding count the number of the beast, for it's the number of a man, and his number is 666. Revelation 13:18. With all of this in mind, it makes one wonder why the book of Revelation tells us that this mysterious number is the key to identify the last day beast and the Antichrist.
Mungkin bagi sebagian orang yang akrab dengan musik khususnya metal, simbol ini terkesan biasa saja atau hal yang lumrah bahkan remeh dan tidak begitu penting dan hanya sekedar tren. Tapi jika kita mau melihat dari sisi historisnya, maka kita akan temukan bahwa simbol tersebut mulai digunakan oleh anggota resmi para pemuja gereja setan yang dipimpin oleh Anton LaVey laknatullah ketika mulai memasuki era modern. Lalu sebagian dari mereka menyusup atau membuat pergerakan musik dan mempopulerkan simbol tersebut melalui komunitas itu dengan tujuan agar seluruh dunia akrab dengan simbol itu, dan tampaknya usaha mereka berhasil. Simbol tersebut memiliki beberapa nama Latin diantaranya El Diablo berarti iblis, Il Cornuto yang berarti tanduk dan Diabolicus yang berarti jahat atau bersifat iblis. Sedangkan dalam kamus bahasa isyarat Helen Keller yang biasa digunakan oleh orang-orang tuli atau bisu, simbol ini memiliki arti aku mencintaimu. Dan ketika ditelusuri telah ditemukan bahwa Helen Keller adalah seorang okultis atau pemuja sekaligus penganut teosofi yang mana kedua ajaran ini merupakan bagian dari gerakan Illuminati. Selain itu ia juga pernah menulis sebuah buku berjudul Agamaku yang di dalamnya berisi tentang ajaran-ajaran yang ia peroleh dari seorang mistikus asal Swedia, Emanuel Swedenborg. Dengan mengartikan simbol itu menjadi aku mencintaimu, apakah seolah-olah ia ingin mengungkapkan cintanya kepada iblis?
Bo doing? Look, a mouse. Scat. Come on, good. Can you just take off? 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 Come on, good. Can you just take off?